motivasinya ini apa, bisnis is fun. Tuhan segalanya, keluarga nomor satu. Saya asli Tabanan, lahir 24 Februari 1969 di desa kecil Pogending, namanya Banjar Pogending, Penebel, Tabanan. Orang tua pedagang, pedagang ikan. Bapak punya usaha truk sama mobil dulu yang trayek ke Tua Ilang itu loh, yang kalau anak-anak sekolah pulang pakai mobil dulu namanya Isuzu itu. Kayak gitu. Kakek petani. Masa kecil happy aja ya kan. Kita saling menyayangi ya. Diajarkan untuk rendah hati. Saling menyayangi itu sih kuncinya, saling menyayangi, saling care gitu. Rajin sembahyang. Terus di situ saya kuliah, SMA-nya di SMP di Penebel, terus SMA di Tabanan, kuliah di Jogja, ketemu bapak di Jogja. Jadi dari paman, kakak, adik, pona semua di Jogja. Gitu. Saya di Instiper pertanian. Ya. Adik di Atmajaya, ada di UPN, gitu. Semua di Jogja, paman di UPN juga. Dia dari paman, bibi, semua di Jogja. Kalau saya lebih ini ke nenek malah, karena kan ibu sama bapak bisnis ya, maksudnya usaha gitu. Kadang pagi-pagi udah ke pasar, beli barang, gitu kan lebih ke nenek. Cuman kalau waktu kecil saya masih ingat kalau mau tidur didongeng sama bapak. Ya itu aja rajin sekolah sampai lulus. Ingat rajin sembahyang itu aja. Jadi kalau punya pacar kalau udah lulus katanya gitu. Jadi ketemu bapak itu saya benar-benar udah lulus kuliah baru berani pacaran. Bapak kan karena lebih dulu lulusnya ya. Jadi ini maksudnya udah mulai lulus ya, sudah tuh baru mulai berani pacaran benar-benar serius gitu. Adik itu kan sama-sama jurusan teknik sipil, bapak kakak kelasnya. Terus adik saya yang nomor 3 tuh adik kelasnya sama-sama di Atmajaya teknik sipil gitu. Nah bapak kebetulan ketua KHMAD, keluarga Hindu Dharma gitu. Nah seneng main basket, kadang pinjam buku ke adik. Ini ketemu lah dia kan kontrak sama dia nggak boleh kos, jadi kemana-mana harus sama kakak. Kalau keluar jam 7 udah pulang ya gitu. Kakek tuh giat sekali kerja di sawah, kadang-kadang sampai sore. Benar-benar tekun gitu loh, ulet gitu ininya kakek. Jadi petani. Apalagi kalau mau berangkat ke Jogja itu kan udah mau berangkat ya jalan gitu, dianterin ke terminal persiapan, tahu ya? Nenek itu sambil jalan nganter saya terus gini doa gini sambil nangis, doakan mesin cucunya biar selamat kayak gitu loh. Sampai pada sudah doa kita di Meracan ya. Nenek tuh sambil jalan, nenek gak ikut nganter soalnya, jadi kakek sama bapak yang ini. Terus gini sampai di pintu pagar, terus gini, dia sampai, ingat itu rasanya ingin nangis, ini sekali. Gitu. Ya, saya usaha di bidang AKB Bisop ya, penjualan ala-ala bayi, baju bayi, sama perlengkapan ibu hamil. Karena saya suka anak-anak. Tuh awalnya sebenarnya nggak kepikiran ke sana. Terus saya kok anak-anak udah besar, ya kenapa nggak terjun ke bisnis, suami saya bilang gitu. Jadi supportnya pertama tuh dari suami. Ya terus anak-anak juga mah biar bergaul, mama nggak di rumah, coba mama ini. Jadi saya ikut banyak kursus.
awalnya itu saya ikut usaha mulai baby shop itu belanja di Jakarta, di mana namanya, Tanah Abang. Suami juga yang ini, modal dari suami. Jadi suami support banget ya. gitu. Sampai saya kulaan ya belanja gitu. Ditemenin suami, jadi saya nyari ekspedisi. Ditemenin suami, ayo mah jalan. Susah ya cari uang. Enggak, yang penting happy, menjalani dengan tulus dan ikhlas gitu. Terus ketemu toko baik-baik semua, dianterin, Bu ini loh gini, nanti saya bawa aja dulu barangnya. Pernah juga udah kasih barang belum bayar, dibilang sudah bayar. Bu saya belum bayar loh Bu. Enggak, Ibu udah bayar, tolong dicek. Saya benar loh belum bayar, coba tanya di gudang. Oh iya benar, ternyata pegawai saya di gudang belum mencatat gitu. Saya nggak mau gitu. Setelah itu dikasih kepercayaan, jadi dikirim barang nggak usah di ini dulu, dibayar gitu. Jadi banyak supplier yang ngirimin barang. Itu bukanya mulai tahun 2013 sekitar akhir lah, bulan Juli ya 2013 sampai sekarang. Awalnya sebenarnya toko emas ya, karena adik ipar itu kan aslinya Kelungkung. Bapak bilang, kenapa nggak buka toko emas, kan ada adik ipar. Dia kan nggak ngerti tentang emas kan, dicoba-coba gitu. Terus dikasih barang, udah kok maju gitu loh Batini. Nah setelah berapa tahun, yang kan lebih banyak di Surabaya daripada di Bali ngontrak gitu. Nah ini pegawai gitu. Habis itu mertua saya sakit, jadi nggak yang fokus ke ibu mertua yang nggak ini kan toko emas. Nah itu udah toko emasnya udah banyak uang di bawah, nggak terurus gitu. Tutup toko emasnya, yang tutup. Barangnya masih ada, tapi itu yang nggak ini lagi toko emas. Terus yang dulu ini toko baby shop. Sebenarnya bareng sama adik ipar gini. Di samping itu kita diskusi apa ya yang ini ya, yang maksudnya bisa bikin sistem gitu. Kalau toko emas agak ini riskan banget. Karena harga emas dikit aja udah harganya banyak gitu. Terus nyari orang kepercayaan juga agak susah gitu. Jadi terus kebetulan dia juga suka anak-anak. Sempat juga K24 saya buka franchise, sama sekali nggak bisa juga karena nggak, waktu itu yang training bukan tiang, jadi kakak ipar juga. Sempat juga selama 6 tahun K24, jadi tiang belajar dari pengalaman yang pernah, dari kegagalan, dari pengalaman itulah tiang ini, ternyata harus menekuni bisnis itu harus fokus, benar-benar fokus, nggak bisa sambil lalu aja ya gitu. Jadi setelah saya tiang pindah ke Bali, baru tiang fokus ke baby shop. Kalau ini kendala sih mungkin dari ini ya, kadang-kadang motivasi itu ya gini, aduh mah barangnya kok segitu aja ya, kayak orang jualan di pasar katanya. Padahal kan rukonya itu ada 3 ya, bapak bikinnya, jadi kita nggak bayar gedung, nggak bayar apa, udah di ini sama bapak gitu. Bapak itu baik banget. Terus oh iya, terus nyari lagi ke Surabaya. Saya kan tinggal di Surabaya dulu selama 17 tahun. 2015 baru pindah ke Bali, jadi udah menetap di Bali. Karena bapak tugasnya pindah kan Surabaya, kadang Semarang, cuman base campnya di Surabaya gitu. Anak-anak juga ada yang 2 lahir di Surabaya, di Sidoarjo tepatnya. Gitu. Terus nah dari kepercayaan supplier itu kita mulai banyak barang, jenisnya juga banyak, jumlahnya juga banyak gitu. Sampai sekarang pegawai sekarang dari 2 sekarang udah 9 pegawai. Motivasinya ini bisnis is fun.
Tuhan segalanya, keluarga nomor satu. Jadi itu prinsip saya. Jadi segalanya itu Tuhan lah yang mengatur semuanya. Saya menjalani dengan tulus, dan tujuan saya Baby Shop ini ya menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jadi sejahtera bersama gitu, bukan untuk diri saya aja. Kalau yang kuncinya itu keseimbangan. Di samping berdoa vertikal, horizontal juga. Jadi yang biasanya dulu ya yang dapat gaji itu waktu kerja pertama kali itu ya di bank, yang nggak pakai uangnya, yang bawa ke rumah, yang kasih nenek, tolong dipakai untuk liburan. Jadi yang ini kan dulu ke Tuhan, terima kasih Tuhan, udah saya dapat gaji gitu. Dan sekarang pun kalau yang dapat gaji rumahnya itu yang doa dulu, berterima kasih dulu pada Tuhan. Jadi samping itu yang beramalkan, yang juga pernah jadi orang tua asuh untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi kita dapat rezeki itu bukan untuk diri sendiri saja, jadi harus keseimbangan untuk ke Tuhan juga, untuk sesama juga, untuk diri sendiri. Kalau tiang prinsipnya gitu, jadi bukan. Dan tiang pun buka usaha itu tiang doanya biar sejahtera bersama, biar untuk keluarga yang kerja gitu. Jadi biar semua happy, biar semua sejahtera. Yang kuncinya itu karena semua adalah titipan Tuhan ya. Jadi yang dikasih kepercayaan, karena sebenarnya semua manusia itu sama. Kalau udah mau berbuat, dan tergantung juga karma ya, tiang percaya karma soalnya. Jadi kalau kita udah doa, berbuat, mungkin tiap orang itu karmanya beda-beda. Mungkin pas umur ini baru bisa berhasil, tapi yang penting gimana kita selalu berusaha, tidak putus asa, tidak menyerah, selalu berusaha apa yang kita bisa. Tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa lebih kita, mari kita bangkitkan. Kalau kekurangan itu ya kita perbaiki. Di keluarga juga tiang ini aja, tiang di toko Baby Shop ini tiang bukan untuk diri sendiri. Jadi keponaan tiang kuliah tiang pakai uang itu, terus pembantu di rumah juga tiang pakai uang Baby Shop, karena tiang anggap Baby Shop itu usaha keluarga, bukan diri sendiri. Jadi kita sejahtera bersama. Kuncinya di situ, karena semua adalah titipan, semua adalah kepercayaan dari Tuhan bahwa kamu harus berbagi gitu. Yang prinsipnya gitu. Karena ini juga kasih sayang dari keluarga juga, mungkin karena dari kecil udah diajarin cinta kasih, saling menyayangi, kuncinya di sana. Jadi kita percaya tatua masih, jangan pernah menyakiti orang, jangan pernah menyusahkan orang, karena semua adalah sama. Kalau kamu disusahkan juga nggak suka, makanya jangan menyusahkan orang lain. Gitu. Jadi kuncinya tatua masih. Dari kecil udah diajar, kadang kakek itu kan kadang ditipu tuh apa. Kita nggak boleh dendam, kita doakan supaya disadarkan ke jalan yang baik gitu. Jadi dia juga sering dibohongi, ditipu apa, mungkin dia tuh lagi kilat, salah ini, doakan aja. Ya jangan dendam, karena kita sama. Mungkin dia menipu itu sebenarnya dia menderita. Kenapa dia sampai begitu? Karena mungkin dipengaruhi oleh apa, keadaan. Dengan campur tangan Tuhan, bimbingan leluhur juga ya. Leluhur kan artinya laku luhur gitu. Kalau doa ya mohon restu leluhur, taruh yang muru gitu. Yang pasti itu mohon restu taruh yang muru, leluhur, sesunan gitu. Kita yakin itu, dan kita bisa kita melakukan dengan hati, dengan tulus.